Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di channel YouTube KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi santai dalam program ngerumpi seputar pajak. Perkenalkan, saya Anti yang akan menjadi host pada edisi perdana kali ini. Oke. Nah, di edisi perdana ngerujak kali ini kita akan ngobrol santai, tapi saya nggak akan sendirian karena saya udah kedatangan 2 orang narasumber yang merupakan penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yang udah terkenal sejagat KPP Pratama Pasar Minggu. Ya, Teraya ya, jagat raya. Pastinya, Mbak. Kita sambut ya. Ada Mbak Tuti Ningsi dan Mas Eko Purnomo. Hai kawan Selamat pajak. sore. Selamat sore. Selamat sore juga Mas Eko, Mbak Tuti, terima kasih banget udah datang. Kalau dengar-dengar dari namanya udah ketara banget angkatannya ya. Tuti sih, Eko Purnomo. Ya. Pokoknya angkatan jadul-jadul angkatan. gitu. Tua ya. Kalau sekarang kan Elizabeth apa gitu ya. Iya. Kalau Tuti, Eko, Budi, Wati tuh Iya, ketahuan kayak- angkatannya itu. Iya bener banget, itu kayak yang sering nama-nama yang sering disebut di Buku bahasa Indonesia. buku bahasa Indonesia anak SD kelas 1 ya gak sih? Ada Iwan ya. Mbak Tuti gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Makasih Mbak Anti atas undangannya di sore hari ini. Kita ngerujak bareng-bareng ya. Iya benar. Ngopi-ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Ada nih kopinya. Gak ada, masih gak ada nih properti aja. Ntar tunggu lagi dimasak. Terus Dengar-dengar Mbak Tuti habis sakit ya? sakit apa tuh ya? Sakit kepala mikirin podcast ya? Oh iya, mules Mbak. Mulai sakit bukan. sama kalau gitu. Kalau Mas Eko ya nggak? Saya sakit Sakit apa Mas? sakit hati. Iya, sakit hati. Kebanyakan Kayaknya ditolak ya? curhat, edisi curhat bukan ngerujak. Ini dari hati ini kayaknya. Iya. Beneran sakit hati Mas. Semoga lekas sembuh ya Mas. Kan ingat obat hati itu ada 5 perkaranya Mas. Apa itu, Mbak? Iya, elah nggak usah ditanyain, itu juga lupa apaan, cuman pengantarnya aja. Obat Kata hati, Agim. iya ada 5 perkaranya. Ya. Perkaranya, oke? Nah, kawan pajak kan pasti pernah denger nih pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Oh, ya. ta'aruf. Iya benar. Harus Jadi, dulu, dari kenalan dulu ya. iya bisa ta'aruf kan kita udah kenal. Ya bisa jadi sayang, bisa jadi enggak juga. Bisa PHP juga Iya, ya. benar. Nah, di episode pertama kali ini mungkin kita bisa infoin dulu nih kepada kawan pajak tentang program ngerujak ini nih, karena kan perdana nih. Nah, ngerujak tuh apaan sih Mas? Program apaan? Jadi kawan pajak, ngerujak itu ngerumpi seputar pajak. Oke. Ini program dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dalam rangka memberikan informasi, Mbak. Informasi kepada wajib pajak tentang pajak, mungkin kita bisa lebih dekat ya, dengan pajak, bisa lebih mengetahui apa itu pajak dan yang lainnya. Biar kawan pajak tuh nggak merasakan selama ini kita ditakuti gitu loh dalam tanda kutip, maka kita memberikan informasi ya supaya lebih dekat gitu loh. Oke, berarti ini salah satu program ini ya, penyuluhan juga ya kepada masyarakat supaya lebih kenal lagi sama Pajak. isu-isu seputar perpajakan. Nah, kalau untuk pemilihan tema ngerujak sendiri nih Mas, kayak kita nih sekarang ngobrol temanya lebih dekat dan lebih kenal dengan pajak. Iya. Nah, itu kenapa Mas milih tema itu? Tema kali ini lebih sederhana, Mbak, karena bagaimanapun kita harus tahu ya, lebih tahu, lebih dekat dengan pajak sehingga kita mengetahui apa sih pajak ya. Jadi masyarakat biar tahu pajak itu sebenarnya apa. Ya, jadi harus lebih tahu. Tadi kata Mbak Anti, tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Gitu. Iya benar. Berarti sekarang kalau sudah kenal pajak, sayang pajak gitu. Harapannya gitu, Mbak. Harapannya kayak gitu. Dan bener ya, tema ini dipilih karena kesederhanaannya ya. Iya. Kalau saya bisa ibaratkan nih, rujak ini kan biasanya identik dengan asam pedas segernya gitu ya. Nah, tema sederhana ini karena kita episode pertama kita kasih yang cabenya satu dulu aja ya, biar dia tetap asamnya dapat, segernya dapat, tapi nggak pedas banget. Mumet ya. Iya, nggak mumet Cocok banget, sekali, Mbak. ya kan. Ntar deh di episode selanjutnya kali cabenya Agak berat ditambahin gitu ya. Nah, sekarang tentang pajak ini, bisa dijelasin nggak dalam arti yang sederhana tuh? Pajak sendiri tuh artinya apaan sih? Mas Eko kali ya. Iya. Mas Jadi gini, Tony. Mbak Anti, pajak itu merupakan kontribusi keuangan negara, baik itu orang pribadi maupun badan, ya, yang sifatnya memaksa ya. Tapi berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan undang-undang dengan imbalan yang tidak secara langsung, kontrak prestasinya tidak secara langsung. Dan
kegunaannya digunakan untuk membiayai keperluan negara. Ya, banyak keperluan negara itu. Apa aja tuh Mas? Iya, contohnya untuk pembuatan jalan, perbaikan jalan, kemudian sarana sekolah, kesehatan. Nah, itu merupakan bagian tanggung jawab negara untuk membiayainya. Iya. Jadi dari saya tambahkan sedikit ya Mbak Anti ya. Banyak juga nggak apa-apa, Mbak. Cuma apa Iya. waktunya kagak cukup. Ya elah. Saya juga bingung ntar. Lanjut. Jadi dari istilahnya kalau warga negara ya dari awal itu begitu kita brojol, kita lahir, kita tuh sudah memanfaatkan pajak. Masa sih, Mbak? Iya. Kita dilahirin nih di rumah sakit pemerintah. Iya. Gratis. Pakai Ya. BPJS. Duitnya dari mana? Dari Kan mana? dari pajak juga. Oh. Nah, terus kalau kita pas bayi tuh kita imunisasi, Iya. ya kan? Itu dari pajak juga. Dari pajak Ya, juga. juga. Nah, kita sekolah. Sebagian disubsidi dari BOP, itu juga dari pajak. Terus ketika kita sudah beranjak dewasa, kita kuliah, kita kerja, memanfaatkan itu transportasi, infrastruktur, jalan dan sebagaimana macamnya deh, pokoknya itu juga Fasilitas negara itu. di fasilitas negara kita sekarang transportasi lebih cepat. Nah, itu terus juga biaya-biaya yang nggak kita rasakan langsung, misalnya keamanan negeri ini istilahnya merdeka gitu kan, keamanan dan pertahanan keamanan itu juga dibiayai dari pajak. Jadi istilahnya kegunaan pajak itu dari kita lahir, kita dewasa tuh kita tuh dijaga sama pajak Sampai itu dan mati mungkin, sampai Mbak. mati. Sampai mati itu gimana maksudnya Mas Eko? Sampai mati gimana? Kalau misalnya kita dirawat di rumah sakit gratis kali, ntar kalau memang mati di rumah sakit kagak dipungut biaya lagi. Dapat akte kematian? Akte kematian. Iya, berarti pelayanan dalam kematian. Gitu. Berarti pajak tuh intinya kita tuh patungan gitu Iya. Mas. Betul, gotong royong. Masyarakat Gotong Iya, jadi royong. gotong royong dalam bangun bangsa Ya, ini. tapi memang agak dipaksakan ya dengan undang-undang itu. Kan kita nggak mungkin kan bangun jalan sendiri, Iya. membangun sekolah sendiri kan nggak mungkin. Dia orang sekaya apapun gak bakalan bisa tuh ya bikin Dengan jalanan sendiri, sendiri iya. ya. Mau nggak mau ya harus gotong royong, Royong. patungan biar bisa bikin jalanan kan mahal banget ya, sekaya-kayanya orang nggak mungkin lah Nggak bisa bikin mungkin. jalan dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Berarti itu digotong difasilitasi secara negara ya. sama gitu. Dan uang kita itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Iya. Dan Kita- dari generasi ke generasi Betul dong. sekali. Kalau dari anak kecil tadi itu yang baru brojol aja udah dapat dapat. fasilitas pajak, berarti emang dari generasi ke generasi ya Iya. orang pajak itu sama kayak investasi berarti ya. Betul, Kita seperti bayarnya itu. sekarang, ya manfaatnya ada yang kita rasain sekarang, tapi ada juga yang untuk jangka panjang gitu ya. Iya. Oke, nah itu kalau kita bayar pajak itu yang mungut tuh siapa? Yang nerima pembayaran kita tuh siapa? Tadi kan katanya pakai undang-undang, terus pakai pemerintahan. Itu pemerintah mana tuh ya? Jadi gini Mbak, pajak itu kalau dibagi menjadi pengelola itu ada dua, ada pajak pusat dan pajak daerah. Ya. Pemerintah Jadi pusat. pemerintah pusat, ya Oh. pemerintah pusat. Pajak pusat itu seperti pajak penghasilan, ya, kemudian pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan, pertambangan seperti itu. Kemudian ada biaya materai seperti itu. Kemudian yang pajak daerah itu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, Pemda. ya Pemda itu. Nah itu contohnya pajak hiburan, ya, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, kemudian pajak restoran seperti itu dikelola maksudnya oleh pajak daerah, pemerintah ya. daerah. Ya atau PBB sekarang ya PBB sekitar perkotaan pedesaan. Jadi masyarakat nanti yang mengurusi ya ada urusan dengan PBB sekarang jangan Ke ke Pemda. KPP ya KPP tapi ke Pemda ya, Dinas Pendapatan Daerah. Pajak rumah nih, Pajak. pajak apa tuh bumi Tanah dan 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 bangunan. bangunan ya. Oh, seperti itu. pajak rumah yang kita bayar Iya. TBB-nya, Nah, akhir tahun ya. balik nama kayak gitu Iya. tuh Masuk ke Pemda ya. Pemda pajak daerah. Oh, Gitu. oke. Jadi jangan salah lagi kan pajak nanti Semua jangan di- datang ke KPP Pratama nanti ya harus ke Pemda Pemda masing-masing gitu. Masing-masing. Nah itu ya kawan pajak ya. Jadi Ingat ya. ada perbedaan nih antara pajak dari pemerintah pusat sama pajak dari pemerintah daerah. Nah, yang sering masih banyak salah kaprah tuh kalau pajak bumi dan bangunan terkait rumah ya, pajak rumah itu udah bukan kewenangannya pemerintah pusat, Iya. tapi dikelolanya oleh Pemda masing-masing. Oke. Nah sekarang yang tadi masalah patungan tadi tuh kita gotong royong, itu siapa aja sih Mas di Indonesia ini nih yang termasuk kategori masyarakat yang wajib bayar pajak atau daftar
pajak? Siapa saja. Tadi kan dijelaskan semua warga negara, tapi sih sebenarnya orang yang wajib pajak. Wajib pajak itu terbagi dua. Ada orang pribadi maupun badan. Nah, orang pribadi nggak semua orang pribadi betul. Tidak semua. wajib pajak ya. Jadi ada batasannya. Batasannya apabila wajib pajak tersebut memiliki penghasilan di atas PTKP. Apa maksudnya Penghasilan PTKP? tidak kena pajak. Penghasilan Jadi ada batasannya, tidak semua batasan-batasannya. penghasilan itu dikenakan pajak. Ada batas yang nggak Ada batasan yang dikenakan. dikenakan. Contohnya kalau dia bujangan, berarti batasnya 54 juta. Iya, gitu. 54 Jadi juta. kalau dia penghasilannya itu di atas 54 juta, selisihnya baru dikenakan pajak. Nah, terus tadi ada juga disebutkan Mas Eko yang pertama tadi badan usaha ya, badan usaha seperti apa namanya PT, CV, BUMN, koperasi dan sejenisnya. Pokoknya orang-orang yang memiliki usaha ya, Badan hukum terbentuk ya, dalam badan hukum ya? modal ya, modal dan pendidikan secara badan hukum, betul Mbak Anti. Oh, itu ada juga pajaknya sendiri ya. Oke, kalau yang orang pribadi tadi tuh yang batasnya 54 juta nih. Misalnya Mas Eko penghasilannya 50 juta nih ya sebagai bujang ya ceritanya. Iya. Nah, masih bujangan nih misalnya Mas Eko 54 juta. Kalau penghasilannya setahun 50 juta itu nggak ada pajak yang harus dibayar? Tidak ada. Nggak kena. Nggak ada. Iya. Oh, kalau dia 100 juta baru Ya, ada. selisihnya. Oh, selisihnya 100 juta dikurangin dulu. Iya, dikurangin dulu. 54 juta baru dikali tarifnya ya kali ya. Harus Pak. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya pajak yang tadi tuh di hitung-hitungannya itu tuh kita bikin sendiri sebagai masyarakat, bikin sendiri hitung-hitungannya atau dari kantor pajak atau orang pajak ini yang netepin. Iya. Lu pokoknya tahun ini bayarnya 100.000, tahun depan 200.000 misalnya kayak gitu-gitu. Itu gimana sih sistem perpajakannya Jadi di gini Indonesia? Mbak Anti, sistem perpajakan kita itu dulu kita menganut sistem official Assessment. system. Official. Ya. Tapi sekarang mulai tahun 1984 itu kita sistem kita adalah self assessment system. Jadi wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri. Yang mendaftarkan diri itu mendapatkan NPWP, kemudian menghitung pajaknya, menghitung penghasilannya. Ya, setelah dihitung, kewajiban berikutnya adalah membayar pajak yang seharusnya terutang, harus dibayarkan. Setelah itu, setelah dibayar baru lakukan pelaporan. Jadi seperti itu. Sehingga benar-benar wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya. Masyarakat KPP itu hanya dalam rangka memberikan pelayanan, penyuluhan, pengawasan maupun dalam rangka nanti ada pemeriksaan yang dirasa pajaknya belum benar gitu. Soalnya mungkin orang Indonesia kerjaannya bisa banyak kali ya. Banyak Orang hilapnya. pajak kan nggak kudu tahu ya. Banyak hilapnya orang Indonesia. Iya, banyak hilapnya juga. Misalnya kita kerja kita tahu nih dia PNS, tapi kan bisa ada sampingannya, bisa. Terus lupa dilaporin. Itu kayak juga banyak endorsement segala macam dia lupa gitu. Nah, fungsi kita untuk mengawasi kan. Mengawasi ya. mengingatkan Tapi gitu ya. mengingatkan. Oke, kayak gitu. Nah, terus tadi disebutin tuh kalau dia karena dia self assessment diberikan kepercayaan masyarakat itu untuk mendaftarkan diri ya untuk mendapatkan NPWP. Itu kenapa sih harus pakai NPWP? Lu kan Fungsinya katanya- NPWP itu apa iya, gitu padahal ya? Saya pernah dengar katanya NIK tuh sama kayak NPWP juga. Itu benar nggak tuh? Untuk sekarang sih masih NPWP ya sebagai sarana identitas di pajaknya. Jadi biar sebagai sarana untuk administrasi di perpajakan. Jadi begitu kita untuk melihat profil wajib pajak, kita isinya tinggal ketik NPWP. Bayarnya juga jelas, jadi ada Identitas nomornya. kita, Identitas kita kita. bayar pakai NPWP itu, lapor juga. Ke NPWP tersebut sarana administrasinya di Jadi kan bidang tahu perpajakan. ini siapa yang bayar gitu ya dengan PP tadi. Kita bisa pantau gitu ya Mas ya. Kalau pakai nama pasaran ya, Iya, banyak banget. Tas spasi kan bisa salah kalau Iya. nama. Kalau nomor insya Allah kan ya. Apalagi nama Eko Purnomo. Aduh, ya Se Indonesia bisa ribuan. bener, beribu-ribu Kan harus ada juta. nomor identitas yang untuk membedakan tadi. Oh, yang identik ya. Nah, itu Mbak Anti sekarang juga untuk daftar NPWP kan cukup mudah. Sambil kita masak, sambil kita bisa pakai handphone, tinggal pakai handphone terus ke IREK pajak Go ID kalau nggak salah ya. Wah, serius nih. Kita sambil ngomong tuh bisa asal kita pegang handphone kan kalau ibu-ibu sekarang kan sudah ini ya. Ya udah melek sudah nih, melek teknologi. eksis. Jadi handphone itu tidak hanya untuk IG aja ya. TikTok gitu. Sekarang bisa untuk Bisa buat kontribusi ke negara itu dengan bikin NPWP ya. Tapi jangan lupa siapkan nomor handphone itu sendiri, harus punya email, Ada. terus apa NIK gitu ya, KTP lah, Kartu keluarga. kartu keluarga. Jadi tinggal diinput di IREK-nya itu. Oke, nanti itu sudah NPWP sudah ada dalam genggaman kita. Sudah tidak
nggak perlu lagi ke KPP. Itu Pratama. online Mas. Online dong. Iya, zaman Kita sekarang nggak nunggu kartu-kartu fisiknya itu. nggak perlu, nggak bisa. Nanti sudah ada digital kan, Ya. ada duit digital. ada Bisa dicetak pilihannya sendiri. digital. Tapi kalau Cetak memang sendiri. perlu dicetak, bolehlah ke KPP. Nanti Ya, kita bisa dapat cetak. kartu gitu ya. Iya. Iya. Oke. Nah, tadi saya masih pengen tahu lagi nih lebih dalam lagi tentang pajak yang pemerintah pusat tadi ya. Jadi Iya. Mas Eko sempat sebutin ada pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai. Iya. Nah, kalau pajak pemerintah daerah kan kita udah tahu nih Mas nih, pajak restoran. Oh, berarti restorannya yang dipajakin nih. Pajak kendaraan bermotor, berarti kendaraan bermotornya yang dipajak. Jelas ya. Iya, jelas. Nah, kalau pajak penghasilan sama pajak pertambahan nilai itu kita nggak ngerti nih Mas nih, orang awam nih. Lalu Iya. bisa nggak dikasih penjelasan? Baik, jadi pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Jadi Penghasilan dari mana apa? aja Iya, tuh? penghasilan itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Itu disebut penghasilan. Ada penghasilan dari gaji, dari usaha, dari mungkin sewa tempat atau apa itu namanya. Hibah dari orang. Iya, itu objek penghasilan. Pokoknya yang bikin kita tuh tambah Tambah, iya. tambah kekayaan ekonomis ya namanya buat PPh. Nanti ada PPh pasal 21, ya, Iya. juga pasal 21, pasal 2 banyak sekali. Kemudian pasal 23, pasal 2, pasal 4 ayat 2, jenisnya seperti itu. Oh, itu tipe-tipenya ini Tipenya, ya. ya. Jenis-jenisnya banyak kalau 21 PPh. ya. Kalau ada rumah kan ada tipe 21 sekian-sekian ya. Kalau di pajak istilahnya pasal 21, Iya, pasal 22 kayak gitu ya. Objeknya masing-masing. Iya, objeknya sesuai masing-masing. Kalau PPN itu objek pertambahan nilai. Nah, Jadi itu gimana tuh, Mas? Jadi ada nilai lebih saat kita memproduksi atau menjual barang ada nilai lebih, maka berarti ini buat dikenakan pengusaha kali ya, iya, Mas, ini ya, dikenakan yang produksi namanya pajak barang-barang. pertambahan nilai setiap tambahan dan itu dibebankan kepada pembeli. Oh. Ya, pajak pembeli lah konsumen sebenarnya. Seperti itu. Karena yang menikmati produknya Iya, ya. yang menikmati Konsumen produknya. akhir ya. Oh, oke. Nah, terus kalau balik lagi ke tentang pembayaran nih, karena Iya. pembayaran kan agak sensitif ya. Tadi dia udah hitung sendiri. Tinggal bayarnya nih. Iya, Nah, udah bayarnya ketemu nih. hitungannya, tinggal bayarnya. Iya, itu bayar pajaknya tuh ini nggak sih ada Ribet gitu nggak sih? batas-batasnya nggak sih? Enggak, Sekarang enggak ya. sih tinggal Enggak bikin ribet. billing doang ya, Iya. tinggal bikin billing, bisa di DJP online. Apabila kawan pajak tuh agak gaptek ya tentang Iya. DJP online, bisa datang ke kantor pajak, kita buatkan nanti isi billingnya. Oh. Setelah terima billing, kita bisa ke bank atau kantor pos untuk membayarkan. Pakai Tinggal ATM memasuk. juga bisa apa? Bisa, Mobile. bisa. internet bisa. Iya, tapi sekarang juga Sesuai ada udah serba digital ya. aplikasi di DJP namanya mobile pajak ya, Iya, M-Pajak. M-Pajak ya kalau Iya, itu pajak. fasilitas yang Ntar kita akan diberikan. bahas juga ya. Nanti ada Ada pembahasan pembahasan tentang lebih M-Pajak tuntas apa ya. itu M-Pajak. Itu berikan kemudahan pada wajib pajak untuk bisa melakukan melakukan pembayaran maupun pembayaran aja kan ya. Pembayaran. Oke, belum ada laporan ya. Laporan Ya, nanti lah dibahas dibahas oleh lagi. Iya, rahasia lah ya. Rahasia. Bukan rahasia, Episode kita nggak berikutnya. tahu. Kayaknya makin panas, kita minum dulu Ayo, kali ya, boleh, Pak, ya. silakan. Aus beneran Putih kayaknya nih ya. Biar enak, biar adem ya. Aduh. Biar basah lagi tenggorokannya Mbak ya. Nah, itu tahu aja. Tahu kayaknya udah makin panas gitu. Tapi bukan karena grogi ya, Pak ya? Iya, itu campur sih. Maklum lah, kita ini pertama ya. Iya, Pertama, jadi ya dimohon dimaklumi lah kalau agak sedikit. Iya ya. benar-benar. Ini nggak apa-apa lah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya lebih Lebih bagus lagi ya. bagus. Iya benar. Nah, mau diminum dulu apa kita lanjut nih? Lanjut dulu. Lanjut dulu, Nah, lanjut kita lanjut ya. Tungguin ya, lo jangan mana-mana ya. Terus ya. Biar adem dulu ya. Nah, ini kayaknya yang terakhir nih ya Mas. Maksudnya tadi kan kita udah bahas apa tuh Bayar. daftar, hitung sama bayar ya. Iya. Terakhir tadi kalau saya nggak Lapornya. salah lapornya ya. Iya. Nah, itu apa yang kita laporin tuh? Ada batas waktunya pelaporan tuh jangan Iya. lupa Ada ya. batas waktunya. Nah, jadi memang kewajiban yang terakhir itu melaporkan. Iya. Ya, melaporkan. Sarananya apa? Sarananya adalah namanya surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak sendiri itu ada dua. Iya. Ya, SPT masa, Iya. atau tadi biasa sebuah bulanan. Masa Dan- bulan ya? Iya, masa itu bulan lah kalau istilah di kami itu masa. Kemudian ada SPT tahunan. Nah, SPT masa itu digunakan untuk melaporkan PPh pasal 21, ya. Kemudian PPh pasal 23, pasal 4 ayat 2 itu kemudian ada PPN. PPN itu SPT masa. Kemudian SPT tahunan.
SPT tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan Iya. bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Setahun sekali. Penghasilan setahun ya, Iya, Mas, penghasilan ya. tahun dihitung, kemudian nanti dilakukan pembayaran, setelah itu dilaporkan. Nah, kemudian pelaporannya itu paling lambat kalau untuk SPT masa itu tanggal 20 bulan berikutnya, Bulan Mbak. berikutnya. Ya, ini ingat-ingat ya, jangan sampai lupa ya. Jadi Mbak, misalnya sekarang bulan Juni nih, Iya. berarti paling lamanya Tanggal Tanggal 20 Juli tuh. ya. Iya. Tapi kalau untuk PPN ya paling lambat akhir bulan Akhir berikutnya. bulan, ya, Berarti bulannya masa itu. Juni tanggal 30 Juli. Juli ya. 30 Juli. Kemudian kalau untuk tahunannya ya, orang pribadi itu paling lambat 3 bulan akhir tahun berikutnya. Jadi 31 Maret ya. Oh. 31 Maret lah. Kemudian Kalau tahun untuk bukunya badan- Januari sampai Desember. Kemudian kalau badan paling lambat tanggal 30 April. Ya, jangan sampai lupa gitu ya. Makanya pantesan ya kalau bulan Maret sama April Penuh. tuh dibilangnya Iya, karena bulannya itu pajak tuh bulannya karena pajak, itu ya. iya. jatuh Musim tempo. pajak lah ya. Iya. Musim-musimnya pajak ya. Hajatannya pajak tuh Hajatannya pajak. di bulan Maret sama April Sehingga ya. kadang kita ngingatin di mana-mana ada poster, ada SMS maupun email ya. Itu karena Saya pernah tuh sarana terima email, saya pernah Iya. juga. Itu mengingatkan untuk menginformasikan, Iya. Oh, iya benar. memberikan informasi, layanan informasi bahwa tanggal 31 Maret mau 30 April itu adalah batas pelaporan SPT tahunan. Nah kalau kelewat tuh gimana? Ya ada pasti ada dendanya. Oh gitu loh. Saya kayaknya pasti ada sempat kelewat dendanya. juga tuh, gimana ya? Kalau untuk SPT masa ya Mas Eko ya, koreksi saya kalau salah ya Mas Eko ya. Jadi itu Kagak Nggak lah. pede dia. 100.000 lah kalau telat. Nah kalau untuk tahunan itu, tapi kalau masa PPN itu 500.000, jadi lumayan kalau ini ya. Jadi kalau untuk SPT 21 itu 100.000 ya. Iya. Kalau untuk PPN tuh 500.000 khusus untuk SPT masa PPN. Dan kalau untuk tahunannya, kalau badan yang agak besar ya 1 juta. 1 juta tuh kalau lewat dari yang 30 kalau lewat April ya, tadi. kalau orang pribadinya 100.000. Kalau ini kan sayang-sayang gitu loh. Iya, berarti saya Jadi harus alamat tepat juga waktu. nih bakalan kena yang 100.000 kayaknya. Kayak telat tuh tahun kemarin. Astagfirullah enggak deh. Enggak lah. Bohong deh. Ya kan? Kawan pajak Aku taat juga pajak. soalnya gue PNS coy, Taat ya pajak, taat kan? pajak. Panutan kalau gue telat gimana? Malu lah. Kita asal Januari aja udah oi lapor gitu. Siap, benar-benar. Nah, oke, terus jadi denda keterlambatannya kayak gitu ya. Makanya kita Iya. himbau buat kawan pajak jangan sampai lupa terlambat laporan SPT-nya. Oke. Nah, kalau misalnya kita nih udah ada materi kayak gini nih ya Iya. tentang daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, sekarang kalau misalnya wajib pajaknya kelupa nih dari dulu-dulu tuh dia nggak pernah laporin SPT-nya gitu, nggak pernah hitung pajaknya. Sekarang tuh di tahun 2022 ini ada nggak sih kebijakan dari pemerintah tuh yang Master Eko nih akan menjawab, iya benar, Mbak. yang ngasih apa kayak mas gitu buat orang-orang yang Keringanan lah masih- gitu iya, ya. keringanan gitu. Hilapnya gitu. Jadi Mbak Antik, ini tahun 2020 ini pemerintah memberikan suatu program pengungkapan pajak sukarela. Iya. Iya, Itu khusus 2022 aja. 2002 sampai dengan akhir Juni. Ini udah Oh, tinggal menghitung hari aja kan. Injury time banget ya? Iya. Sebenarnya Mbak Anti ini mau dibahas di episode Nanti akan berikutnya. dibahas. Kita Oke. cuma ini doang ya, pengingat doang. Oke. Akhir Juni Akhir Juni akan itu ada berakhirnya program PPS. sampai dengan akhir Juni ya Mas Ya, ya. pengungkapan pajak sukarela, yaitu memberikan kesempatan kepada wajib pajak Iya, untuk iya, iya. Yang memberitahukan, terlupa. iya, menyampaikan harta yang belum dilaporkan ke SPT. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman kita ya. Yang lebih master pedes PPS, lagi ya, iya. lebih pedes lagi ya. Yang sekarang yang cabenya 5 kayak Cabenya 5 ya? Biar kawan pajak ini apa namanya? Apa tuh? Apa ya? Ya, berapa kata? bulat, kotak. Iya. Jadi penasaran lah. Oh, Iya, penasaran. Benar-benar ya. Jadi nggak usah Tertarik. takut kalau belum benar selama ini ngelaporin pajaknya. Masih ada karena kesempatan. Masih ada kesempatan walaupun injury time. Nanti kita akan simak paparan berikutnya ya tentang program yang tadi itu yang akan dibahas Program sama pengungkapan sukarela. Oke, Pasti program gitu ya. pengungkapan sukarela. Oke. Nah, kawan pajak gimana? Hari ini materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita udah sangat lengkap banget kan? Nah, jadi terima kasih banget buat Mas Eko Purnomo yang udah ngasih materinya. Terus Mbak Tuti Ningsih, ya walaupun jadul-jadul gini, oke lah ya materinya ya. Nah, buat teman-teman pajak semuanya,
tetap saksikan, ikuti terus channel YouTube @KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu untuk dapetin informasi perpajakan selanjutnya. Nanti nggak ada pantun nih. Pantunnya saya andalannya kayak gini doang. Apa? 1-1 si buah jambu. Nah, cakep. 2-2 si buah naga. Iya. Pantengin terus @pajak pasar minggu untuk edisi ngerujak berikutnya. Ya, oke. Saya pantun satu aja. Boleh silakan. Pantun. Gratis kan? Gratis. Oke, silakan. Itu ya biasa aku ngomongin, nggak apa-apa ya. Mendingan kayaknya kita udah. Pasti kayaknya rayuan nih kayaknya nih. Iya, Iya, bisa. Gue rasa Korea lagi. Iya. Silakan. Oke. Punya mantan mirip Aru Kasih. Nah. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Sederhana banget ya. Iya, oke, Nggak nggak apa-apa, apa-apa, sederhana tapi nyata. Tapi ada aura kasihnya jadi nggak Iya, ada sederhana. aura kasih. Iya, oke, benar. Oke, saya akhiri. Kita pamit semuanya. Salam pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Harus gini ya? kasih.